Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan syurga. Pagi ini kami datang di hadapan Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat setia dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Pagi ini kami mendapat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bahkan hari ini kami akan menerima berkat firman Tuhan melalui hamba-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Baik pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kami belajar, biarlah Tuhan mengurapi semuanya, supaya kami semua yang terlibat, bahkan yang mendengar, dimanapun kami berada, kami akan merasakan kekuatan, jamahan Tuhan lewat daripada pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Urapi pakai mereka yang melayani pada hari ini ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi ini, dari saat ini sampai akhirnya Tuhan. Apa yang kami lakukan, biar nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, karena Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang tak pernah
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Ya Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
kerajaan hanya untuk Bapa kita yang di surga. Katakan, tak pernah ku ragu. Haleluya. Kesetiaanmu kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Katakan dengan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semakin berkurang
Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, sebab kita dapat bersama pada hari ini sekali lagi untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Nah, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita jadikan sebagai dasar ibadah kita pada hari ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini ialah terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 19 hingga 34. Sekali lagi saya katakan, dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 19 hingga ke-13. Nah, bahagian ini saya tidak akan membacanya untuk kita, namun dimanapun jemaat Tuhan berada, ya kita boleh bacakan dan kita renung dan kita perhatikan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam bahagian ini. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, Filipi merupakan satu kota di daerah Makedonia yang merupakan salah satu tujuan Rasul Paulus dan rakannya Silas dalam pelayanan misi mereka. Nah, seperti halnya di tempat lain, di kota ini Paulus juga mendapat tentangan ya dari orang yang tidak suka akan pemberitaan firman Tuhan, tidak suka akan firman Tuhan itu disampaikan. Nah, seperti mana dalam bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 19 hingga 34, di mana dalam bahagian ini menceritakan yaitu tentang Paulus dan Silas yang ditangkap ya, dan kemudian mereka didera dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Namun apa yang kita perhatikan, keadaan ini tidak mempengaruhi semangat Paulus ya dalam dia mengikuti Yesus, dalam dia memberitakan Injil Kristus, sehingga kita melihat bahwa belenggu maupun penjara tidak dapat menghalangi pelayanan Paulus. Nah, melalui firman Tuhan pembacaan kita, ya saya ambilkan satu tema yang kita akan renungkan pada hari ini, yaitu rahasia untuk terlepas dari belenggu masalah. Sekali lagi saya katakan, rahasia untuk terlepas dari belenggu masalah. Nah, ini adalah tema firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali belenggu dosa maupun masalah yang datang mengikat kehidupan kita, sehingga perkara ini membuatkan hidup kita itu seperti di penjara. Nah, maksudnya setiap hari ya banyak hal, banyak perkara yang datang membelenggu hidup kita, yang menjadi penghalang, yang coba ingin menghalangi perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita itu sepertinya terpenjara. Bahkan juga sehingga kita merasa bahwa kita sepertinya tidak sanggup ya, tidak sanggup lagi berbuat apa-apa, dan tanggung jawab dan tugas yang diamanahkan kepada kita, kita sukar lakukan, dan sepertinya pengharapan itu telah hilang oleh karena keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sepertinya pekerjaan yang tidak menentu, orang-orang yang di sekeliling kita, di sekitar kita membenci kita, keuangan yang selalu berkekurangan, rumah tangga maupun keluarga yang bermasalah,
teman sepelayanan yang juga selalu bertentangan dengan kita. Jadi saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita juga mempunyai pengalaman, kita juga mempunyai halangan yang tersendiri dalam kehidupan kita. Namun sebenarnya sebagai orang Kristen, keadaan atau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh menghalangi hidup kita, tidak boleh membelenggu, bahkan memenjarakan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Nah, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita akan bersama-sama belajar ya, daripada ayat pembacaan yang kita bacakan, bahkan juga daripada kehidupan Paulus. Kita akan belajar 3 rahasia ya, bagaimana kita dapat terlepas dari belenggu dan masalah yang memenjarakan hidup kita. Ya, kita akan melihat yang pertama ya, bagaimana kita boleh terlepas daripada belenggu dosa kita, belenggu ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu doa dan puji-pujian. Ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, penjara tidak membuatkan Paulus dan Silas bersedih, tidak membuatkan mereka menangis, putus asa, ataupun stres. Tetapi di sebaliknya, apa yang mereka lakukan di dalam penjara, mereka menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Di penjara maupun tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk berhenti berdoa ataupun memuji Tuhan. Namun apa yang kita lihat, Paulus dan Silas, mereka terus berdoa, mereka memuji Tuhan di dalam penjara. Dan apa yang kita perhatikan, karena doa dan pujian membuatkan mereka terlepas belenggu, ikatan, dan pintu penjara terbuka. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, Paulus ya, dalam segala keadaan juga dia tetap naikkan syukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang susah. Seperti mana di dalam penjara, walaupun mereka hanya menunggu hukuman, tetapi mereka tetap berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian mereka. Dan untuk kita, jemaat yang saya kasihi, pada hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun masalah yang berlaku dalam kehidupan Anda, bahkan di sekitar Anda, kita jangan sesekali berhenti berdoa, ya, atau merasa putus asa, tetapi kita haruslah tetap berdoa. Karena doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Sebab itu apapun masalah yang Anda alami pada hari ini, yang terjadi dalam kehidupan Anda, jangan sesekali coba menyelesaikannya dengan kehendak diri kita, tetapi datang kepada Tuhan, yaitu di dalam doa kita. Bahkan juga puji-pujian yang dinaikkan juga akan memberikan kekuatan, membawa kekuatan bagi kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan hidup, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ingat, dalam puji-pujian kita juga ada kuasanya. Karena Tuhanlah yang bertakhta di atas puji-pujian kita. Seperti dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Jadi saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui doa dan puji-pujian, kita akan terlepas dari belenggu dan penjara yang mengurung hidup kita. Kita lihat contoh bagaimana Yosua dan umat Israel ya
umat Israel, mereka berdoa, mereka menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan, sehingga kota Yeriko runtuh hanya karena doa dan puji-pujian mereka, dan kota Yeriko runtuh dan mereka dapat merampas dan mereka dapat masuk ke kota Yeriko. Demikian juga dalam kehidupan kita, jemaat yang saya kasihi, apapun ya benteng, apapun halangan, apapun yang berlaku dalam hidup kita yang coba ingin menggagalkan kita dalam iman kita, mari berdoa, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Percayalah, Anda akan terlepas dan Anda akan dapat menghadapi setiap apapun yang membelenggu hidup Anda, yang menjadi halangan dalam pertumbuhan iman Anda. Jadi saudaraku yang terkasih, yang pertama yang kita lihat yaitu berdoa dan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat terlepas daripada belenggu masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mengeratkan hubungan dengan Tuhan. Ya, mengeratkan hubungan dengan Tuhan merupakan rahasia yang kedua yang kita belajar pada hari ini. Nah, Filipi 3 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 hingga ke-11 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Penderitaan yang dialami Paulus tidak membuat dirinya berhenti untuk mengenal Tuhan, ya. Tetapi setiap penderitaan dan penganiayaan yang dialaminya membuatkan Paulus lebih lagi mau mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Paulus tahu bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan suatu hal yang lebih berharga ataupun yang melebihi segala-galanya. Dan pengenalan akan Tuhan merupakan satu harta yang begitu berharga, yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, jemaat yang saya kasihi pada pagi hari ini, penjara tidak membuat Paulus bersedih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu, ya. Dia memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Dan Paulus juga tidak mau melepaskan hal itu, bahkan dia ingin lebih mengenal Yesus agar dia dapat memperoleh mahkota yang telah disiapkan baginya. Jadi saudara, ya, jemaat Tuhan yang ada dimanapun pada saat ini, masalah maupun pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk hidup kita, ia adalah supaya kita dapat lebih mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Baik itu sakit penyakit, ya, kegagalan, dan bahkan pergumulan bertahun-tahun terjadi dalam hidup kita, sebenarnya itu membuatkan kita supaya kita dapat lebih dekat lagi hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan apabila kita semakin rapat hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak ada yang akan dapat menghalangi dan membelenggu semangat hidup kita. Oleh karena satu hal yang berharga telah menjadi bahagian dalam hidup kita, sama seperti Paulus, ya. Dan kita tahu pasti juga bahwa setiap janjinya Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan? Sudah semestinya yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan orang-orang percaya. Inilah caranya untuk kita mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara,
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan merupakan rahasia untuk kita dapat terlepas dari setiap belenggu masalah yang terjadi yang mengikat kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi, dimanapun kita berada, tetap mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa, mendengar firman Tuhan, bahkan juga melalui pertemuan-pertemuan orang-orang percaya, yaitu ibadah-ibadah yang ada. Melalui ibadah kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga, yang terakhir untuk kita pada hari ini, ya, bagaimana kita dapat terlepas daripada belenggu yang mengikat hidup kita, ya, masalah yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8 hingga yang ke-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Nah, aniaya, penderitaan, dan penjara boleh saja membuatkan Paulus merasa putus asa. Dia boleh saja kecewa, membantah, melawan Tuhan. Dan sebagai manusia, dia juga boleh saja mengeluh dan bersungut-sungut atas penderitaan, penganiayaan yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, apa yang keluar daripada mulut Paulus hanyalah sesuatu yang positif. Dan dia tahu bahwa pikiran yang positif akan membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Namun pikiran yang negatif akan menggagalkan hidupnya. Kita lihat bagaimana kisah bangsa Israel. Mengapa mereka gagal masuk ke dalam tanah Kanaan? Karena mereka bersungut-sungut, karena mereka berpikiran negatif. Seperti dalam Bilangan 14, 27 hingga yang ke-30. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berpikiran negatif, merungut dan mengeluh, maka kita sedang melepaskan berkat yang sebenarnya sudah menjadi bahagian kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian kepada mereka. Namun, karena mereka terus bersungut-sungut mengeluh dalam perjalanan mereka, di antara mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian yang sebenarnya sudah menjadi milik mereka. Demikian juga dalam kehidupan Anda dan saya pada hari ini. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel, mereka merungut, mereka bersungut kepada Nabi Musa sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika kita sentiasa berpikiran positif dalam hidup kita, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan masalah maupun pencobaan apapun, juga tidak akan dapat membelenggu hidup kita apabila kita sentiasa berpikiran positif dalam hidup kita. Dan hari ke hari kita juga akan terus mendapat kemenangan, bahkan terus melangkah maju dan terus meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Kita jangan sesekali berpikiran negatif dalam hidup kita. Nah, saudara,
Bapak Ibu ya, yang saya kasihi dimanapun berada saat pada hari ini. Melalui firman Tuhan yang kita lihat, bahkan melalui kehidupan Rasul Paulus, di sini kita telah belajar di mana Paulus memberikan teladan yang begitu berharga bagi kehidupan kita semua. Dia melakukan segala kehendak Bapa di surga dalam setiap langkah hidupnya, sehingga penjara dan aniaya tidak dapat membelenggu hidupnya. Bahkan ketika dia tetap menjaga kemurnian hati hidupnya di hadapan Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian juga Anda dan saya hari ini sebagai umat Tuhan. Kita juga harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu dimuliakan, nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, apapun masalah yang terjadi dalam hidup Anda pada hari ini, tetaplah naikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, terus mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan, dan tetaplah berpikiran positif dalam kehidupan kita. Percayalah, ya, percayalah. Keadaan atau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ia tidak akan boleh menghalangi, dia tidak akan boleh membelenggu, bahkan memenjarakan hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apabila kita terus menaikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan, bahkan mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan, dan tetap berpikiran positif dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, apapun yang Anda alami pada saat ini, apapun yang Anda hadapi saat ini, ya, saya percaya setiap kita mempunyai masalah. Ya, setiap kita mempunyai masalah yang tertentu, ya, dalam hidup kita. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang mempunyai kuasa yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, apabila kita terus berdoa dan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, terus mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan, dan tetap berpikiran positif, kita akan dapat terlepas dari setiap belenggu yang berlaku, yang terjadi dalam hidup kita. Setiap masalah-masalah yang berlaku dalam hidup kita, kita akan dapat mengatasi semuanya. Kita akan dapat menghadapi semuanya apabila kita berdoa, naikkan syukur puji kita kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, dan memiliki pikiran yang positif dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya percaya Anda akan tetap kuat apabila kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Dan sampai di sini firman Tuhan yang kita belajar. Saya yakin dan kita berdoa supaya Tuhan dan Roh Tuhan yang akan terus bekerja dan memberikan kita kekuatan untuk memahami firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini sekali lagi, karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang menjaga kami, dan Tuhan yang telah memelihara kami dalam kami mempelajari firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu yang ada, kami dikuatkan, diteguhkan. Mohon Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara dan terus bekerja dalam pribadi kami, supaya kami lebih lagi memahami akan sabda kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada dimanapun saat ini, berkati hidup mereka, supaya kami sama-sama dapat menjalani hidup kami, dan dapat kekuatan, dan juga kami mampu untuk menghadapi apapun yang berlaku dan apapun yang coba menghalangi
memenjarakan hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah Tuhan kami yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami telah belajar bersama, dan yakin dan percaya firman-Mu ini tinggal dalam setiap pribadi kami, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, dan kami terus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. saudara-saudari sekalian, saya percaya kita semua hari ini diberkati dalam pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua sekali lagi berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kami naikkan syukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang telah memimpin setiap kami
hari ini di dalam ibadah kami, daripada pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan, kami sangat disegarkan Tuhan dalam iman kami di saat kami menghadapi hari-hari ataupun situasi yang sukar dalam hidup kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu melalui firman Tuhan itu akan meneguhkan kami lagi, membuatkan kami lebih memandang, melihat, dan berpegang teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati baik mereka yang telah melayani, Engkau pakai mereka dengan lebih lagi. Dan kami berdoa Tuhan juga memberkati setiap kami yang ada di SIB Kota Terengganu, bahkan siapapun yang telah mengikuti ibadah ini Bapa, supaya kami terus menerima lawatan Tuhan lewat daripada ibadah ini. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah yang pada akan datang. Tuhan, Kau campur tangan, Kau urapi, supaya kami terus dipelengkapi untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan kepada dunia. Haleluya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Bapa. Semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.